teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Super Grandmaster rating VD 2700-an, Grandmaster Lê Quang Lim asal Vietnam, awalnya diprediksi akan lolos ke babak 32 besar ajang Chess.com Global Championship Knockout 2022. Namun, apa daya, justru Grandmaster nomor 1 Vietnam tersebut harus tumbang ya di babak 64 besar dari YouTuber akun Chessbrah, yaitu Grandmaster asal Kanada, Grandmaster Eric Hansen, dengan skor 2-3. Kita lihat di sini, padahal secara rating VD, Grandmaster Lê Quang Lim unggul lebih dari 100 poin dari Grandmaster Eric Hansen. Namun, Grandmaster Eric Hansen membalikkan semua prediksi di papan, sehingga pada round kelima yang menjadi penentuan justru berhasil keluar sebagai pemenang. Oke, di sini Grandmaster Eric Hansen yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Lê Quang Lim. Kuda F3, kuda C6, dan gajah B5 pembukaan Ruy Lopez. Pion ancam gajah masuk ke dalam variasi pertahanan Morphy, tetap di dalam pembukaan Ruy Lopez. Gajah mundur ke A4, tetap mempertahankan posisinya ya di petak diagonal A4 hingga E8, artinya tetap memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap Raja Hitam. Kuda ancam pion, tanpa menyelamatkan pion, putih memilih rokade pendek. Gajah E7, benteng E1 melindungi pion putih. Pion ancam gajah, gajah mundur ke B3, dan pion D6. Pion C3, rokade pendek oleh hitam, dan pion H3. Gajah B7, pion D4. Di sini kelihatannya Grandmaster Eric Hansen pengen untuk membongkar permainan petak pusat. Karena dengan permainan yang lebih terbuka, maka peluang menang dari masing-masing pemain akan terbuka ya. Benteng E8 dan kuda D2. Gajah F8, pion A3, dan pion H6. Gajah A2, kuda mundur lagi ke B8, dan menteri B3 ancam pion hitam 2 kali. Karena ini cukup berbahaya, maka menteri hitam maju ke petak D7 untuk melindungi pion. Menteri mundur lagi ke C2 dan pion C5. Pion D5, ternyata di sini putih lebih memilih menolak ajakan pertukaran buah. Jadi di sini terlihat jelas bahwa keduanya lebih senang permainan tertutup. Tentu saja jika permainan tertutup, pasti selesainya akan sangat panjang ini ya. Pion C4 dan pion B3. Akhirnya terjadi pemukulan, pion pukul pion, gajah pukul pion, dan menteri C7. Pion C4, benteng C8, gajah B2, lalu kuda D7. Benteng C1, menteri B6, dan gajah C3. Kuda menuju H5 dan menteri B1. Kuda maju terus ke F4 dan gajah A2. Kuda C5, benteng E3, kuda A4 ancam gajah, dan gajah mundur ke A1. Benteng C7, gajah ancam kuda. Kuda mundur lagi ke C5 dan gajah C2. Kuda D7, menteri A2. Benteng C8 dan benteng B1. Menteri mundur ke A7 dan gajah
B3. Kuda ancam gajah, gajah mundur ke D1, kuda balik lagi ke D7, dan gajah balik lagi ke B3. Karena tidak mau remis, Grandmaster Li Guanglim akhirnya memindahkan kuda ke petak yang lain, yaitu B6. Pion pukul pion di B5, dan gajah D1. Gajah A6, kuda pukul pion di petak E5. Ini langkah yang cukup unik. Jadi langkah ini nanti pertukaran dua perwira dan putih mendapatkannya satu benteng. Kira-kira seperti itu. Pion pukul kuda, gajah pukul pion, ancam benteng dan kuda hitam. Kuda yang diselamatkan, gajah pukul benteng dan menteri pukul gajah. Kuda F3 dan kuda A4. Sebelum melakukan langkah blunder ini, Grandmaster Li Guanglim unggul secara posisi cukup telak, plus 2,1. Tapi setelah melakukan langkah ini, maka permainan posisinya menjadi remis, plus minus 0. Jika terus seperti ini akan remis. Tapi nanti Grandmaster Li Guanglim melakukan banyak langkah blunder yang membuat Grandmaster Erik Hansen akan menang. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan pion maju terus ke E5. Tentu saja dua pion putih di lajur D dan E ini yang menjadi atau memberikan kesulitan besar bagi hitam ya. Gajah ancam benteng dan pion ancam menteri. Memanfaatkan tempo ancam buah lawan yang lebih besar daripada yang lawan ancam kepada buah putih. Menteri mundur ke A7 tetap memberikan tambahan ancaman ya untuk benteng putih sehingga benteng pindah ke C3. Kuda menuju F4 dan raja H1. Kuda D3 langkah blunder dan menteri D5 sama-sama langkah blunder. Kuda ancam menteri dan menteri E4. Kuda E6, menteri pukul pion di A4 dan benteng A8. Menteri C6, gajah pukul pion di F2 dan menteri D5. Gajah B6 langkah blunder lagi yang kali ini benar-benar membuat Grandmaster Erik Hansen unggul secara posisi cukup telak dengan plus 7,9. Benteng pukul gajah, menteri pukul benteng skak, dan raja H7. Kini putih benar-benar unggul materi, tidak hanya posisi saja. Menteri C6 ajak adu menteri yang ditolak oleh hitam. Hitam memindahkan menterinya ke F2. Menteri skak, pion G6, dan benteng ancam menteri. Menteri skak, raja H2, dan gajah ke petak D3 ancam menteri dan benteng putih. Menteri ke petak E1 ternyata ada jalan selamatnya dengan ajak adu menteri. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, gajah pukul benteng, dan kuda pukul gajah. Di sini kita lihat putih punya pion 5, hitam punya pion 3. Disinilah letak keunggulan Grandmaster Erik Hansen atas Grandmaster Li Guanglim. Raja G7, pion A4. Raja F6, pion A5. Kuda C5, kuda B4, dan raja E8. Pion A6, kuda A4, dan kuda D5. Raja D7, pion A7 selangkah lagi promosi, dan raja E6. Pion promosi menjadi menteri, kuda menuju C5, dan kuda B6.
Raja pukul pion, Menteri skak, dan Raja F6. Menteri pukul kuda ini sudah sangat gampang ya bagi putih untuk memenangkan permainan. Raja menuju E6 dan Menteri skak. Raja F6, pion D7, dan Raja G7. Pion promosi lagi menjadi menteri dan pion H5. Menteri skak, Raja ke H6. Menteri F6, pion H4. Menteri skak, Raja H7, Menteri pukul pion skak, dan setelah Raja G8, maka putih berhasil skakmat dengan menteri ke petak H8 skakmat. Dengan kemenangan ini, Grandmaster Erik Hansen lolos ke babak 32 besar ajang Chess.com Global Championship Knockout 2022. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.